Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberi kesehatan bersama anggota keluarga kalian di rumah. Alhamdulillah senang ya kalian bisa diberi kesempatan untuk menyimak video pembelajaran yang akan disampaikan hari ini oleh Ibu. Akan tetapi sebelum dimulai, Ibu ingatkan kembali untuk melakukan pembiasaan doa sebelum belajar. Sudah? Silakan kirimkan VN-nya ya di grup. Oke? Nah, baiklah anak-anak, kalian hari ini akan masuk tema 8 tentang lingkungan sahabat kita ya. Nah, pada muatan mata pelajaran IPA ya dengan materi siklus air dan dampaknya pada peristiwa di bumi serta kelangsungan makhluk hidup. Ya, sebelumnya Ibu juga mengingatkan kembali nih, kita flashback dulu pada tema 7 yang sudah kalian pelajari, peristiwa kehidupan sehari-hari. Coba pada mata pelajaran IPA di tema 7 kalian sudah belajar perubahan wujud benda ya. Salah satunya pada peristiwa mengkristal. Ingat tidak? Peristiwa mengkristal itu perubahan wujud dari apa menjadi apa sih? Dari gas menjadi padat ya. Yang contohnya apa? Salju. Ya, contohnya salju. Coba kalian tahu nggak sih bagaimana prosesnya bisa terjadi peristiwa salju gitu ya? Kalian bisa simak video pembelajaran hari ini tentang siklus air ya. Air ya. Nah, kalian air, coba kalian suka berenang nggak? Suka berenang ke Cipanas? Ya. Nah, di Cipanas ya itu kan airnya hangat begitu ya. Kegunaannya apa sih? Kegunaan air untuk kalian gitu ya. Salah satunya kalian kan senang berenang ya, senang. Kemudian dengan air juga bisa apa lagi tuh? Bisa mandi, mencuci tangan, mencuci pakaian ya. Nah, di sini ada berapa nih? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Wah, 7 kegunaan air bagi manusia, dan tentunya kalian juga merasakan dong kegunaan dari air sendiri ya. Nah, yang bisa kalian ketahui nih ada salah satunya bahwa aliran air yang cukup deras itu dapat dimanfaatkan untuk memutar turbin pada pembangkit listrik tenaga air atau PLTA. Wah, ya itu tuh informasi baru buat kalian ya. Sehingga air juga bisa mempengaruhi pada pembangkitan listrik ya. Begitu ya, pembangkit listrik tenaga air. Nah, itu dia kegunaan dari air bagi manusia ya. Coba kalau makhluk hidup kan tidak hanya manusia saja ya, di bumi ini ada tumbuhan, hewan, begitu ya. Kegunaannya untuk apa sih? Pada tumbuhan bisa terjadinya fotosintesis ya, membutuhkan air untuk proses fotosintesis itu ya, untuk membuat makanan. Kemudian kalau untuk hewan kegunaannya untuk apa? Untuk minum dan membersihkan tubuhnya, mandi ya. Kemudian apalagi? Bisa jadinya adanya tempat hidup ya untuk tumbuhan dan hewan. Tuh ya, di laut ada tumbuhan apa? Ada rumput laut, ada hidra, teratai ya, tumbuhan air, eceng gondok begitu ya. Nah, hewan yang ada hewan di air apa? Ada ikan, ubur-ubur ya.
begitu. Banyak sekali macamnya. Nah, itu ya kegunaan air tidak hanya untuk manusia, tetapi hewan dan tumbuhan juga berguna. Begitu ya, air itu berguna. Nah, itu ya kegunaan dari air. Kemudian yang selanjutnya kalian akan mengetahui proses dari siklus air ya. Siklus air, apa sih siklus air itu? Siklus air adalah perubahan yang terjadi pada air secara berulang dalam suatu pola tertentu ya, yang prosesnya itu diawali dari air yang ada di permukaan bumi atau air laut ya, nanti mengalami penguapan ya, mengalami penguapan atau yang disebut evaporasi dan berubah menjadi uap air karena air terkena panas sinar matahari ya. Kemudian uap air itu akan naik ke tempat yang tinggi dan dingin. Nah, akibatnya uap air akan mengalami pengembunan hingga membentuk butiran-butiran air ya, yang jumlahnya sangat banyak. Lalu kemudian akan membentuk awan ya. Di proses pengembunan atau kondensasi ini akan terbentuknya awan ya. Kemudian akan turun hujan ya, dari tempat yang amat tinggi dan dingin akan terjadi jatuhnya butiran-butiran air yang disebut presipitasi ya, berupa hujan atau bisa hujan es dan salju begitu ya. Nah, ini nih proses kok bisa sih ada salju. Nah, prosesnya itu saat peristiwa jatuhnya butiran-butiran air ya. Butiran-butiran air. Nah, begitu. Karena dapat membeku dan jika butiran air atau es di awan cukup besar ya, butiran tersebut akhirnya jatuh ke tanah ya, bisa berupa hujan, bisa hujan air, hujan es atau dan hujan salju begitu ya. Nah, sehingga dan polanya terus berulang ya, siklus air akan terjadi lagi dengan pola yang sama setelah hujan turun ya, begitu. Kemudian nanti akan memenuhi lagi kebutuhan air ya, menambah air lagi tuh, di air laut, bisa air sungai begitu ya. Nah, mengisi permukaan bumi sehingga prosesnya akan terus berulang dengan pola yang sama sehingga air tidak dapat habis dan bumi tidak pernah kering begitu ya. Siklus air tersebut dapat memberikan dampak ya yang mempengaruhi peristiwa di bumi dan kelangsungan hidup makhluk hidup. Ya, dapat mempengaruhi apa saja pada kelembapan suhu ya, kemudian curah hujan dan iklim di bumi ya. Dari uap air ya, uap air akan mengurangi suhu di bumi sehingga tidak terlalu panas. Kemudian banyaknya curah hujan yang turun juga dipengaruhi oleh banyaknya air yang mengalami penguapan dalam siklus air. Nah, begitu ya dampak atau manfaat dari siklus air. Kemudian kegiatan manusia yang mempengaruhi siklus air atau dapat mengganggu siklus air ya, ada apa saja sih begitu ya. Yang pertama, penggunaan pestisida dan pupuk kimia yang berlebihan. Nah, pestisida dan pupuk kimia ini digunakannya untuk apa? Untuk memenuhi kebutuhan pangan ya, membuat lahan pertanian dan perkebunan. Nah, ini biasanya suka pada menggunakan pestisida dan pupuk kimia
Akan tetapi kalau misalkan berlebihan ya digunakannya, kemudian dapat terbawa ke air sungai sehingga menyebabkan pencemaran air. Nah, makanya jangan berlebihan ya, sesuatu yang berlebihan itu tidak baik, begitu ya. Kemudian yang kedua, pembuangan limbah industri. Nah, air juga dapat tercemar nih karena limbah cair hasil proses industri yang dibuang tanpa diolah terlebih dahulu. Jadi pabrik-pabrik begitu ya, proses yang digunakan, air yang digunakan di pabrik itu kemudian dibuangnya ke sungai. Nah, akhirnya akan mencemari air sungai juga ya, tercemar begitu. Pembuangan limbah industri jika tidak diolah dengan baik ya. Nah, bisa menyebabkan kematian hewan dan tumbuhan yang hidup di daerah sekitar perairan yang tercemar. Juga akan mempengaruhi kesehatan pada manusia. Waduh ya, seram sekali begitu ya. Kemudian yang ketiga ada penebangan pohon. Ya, kan pohon-pohon di hutan itu fungsinya untuk menyerap dan menyimpan air hujan yang turun. Nah, jika pohon-pohon di hutan ditebang sembarangan, lalu bagaimana tuh air yang akan turun ke bumi? Ya, kalau ditebang sembarangan tentunya air akan langsung hanyut sehingga simpanan air tanah berkurang dan dapat menyebabkan banjir. Tuh ya, penebangan hutan yang sembarangan. Dan jika pohon-pohon ditebang juga, uap air akan berkurang sehingga kandungan air di atmosfer berkurang dan mengakibatkan beberapa daerah mengalami kekeringan. Tuh, ya, bisa juga terjadi banjir karena tidak menyerap tanah ya, tidak menyerap air. Kemudian juga bisa terjadi kekeringan ya karena kandungan air di atmosfer berkurang, begitu ya. Lalu yang keempat, kerugian yang keempat jika pembangunan daerah perkotaan ya. Nah, faktor yang keempat ini bisa mengakibatkan perkotaan menjadi semakin sempit karena banyak dibangun rumah, gedung, dan bangunan lainnya, menyebabkan lahan hijau yang berfungsi untuk menyerap air hujan semakin menyempit. Ya, kurangnya lahan hijau dapat mengakibatkan banjir. Jadi tidak ada resapan air lagi karena sudah penuh dengan bangunan-bangunan, ada rumah, perkantoran, ya, dan lain sebagainya, sehingga bisa mengakibatkan banjir. Lalu yang kelima yaitu pembuangan gas-gas beracun, yaitu dari mana? Bahan bakar kendaraan bermotor ya, motor, mobil, dan mesin pabrik juga tuh yang menghasilkan gas-gas beracun begitu. Gas-gas tersebut akan bercampur dengan uap air di atmosfer dan menghasilkan air hujan yang bersifat asam, disebut juga hujan asam. Tentunya akan ada kerugian, yaitu hujan asam dapat merusak bangunan, tumbuhan, dan melukai hewan serta manusia. Tuh ya, dari gas-gas asap berkendaraan bermotor dan mesin pabrik. Ya, kalian sudah mengetahui bahwa air yang ada di bumi itu tidak akan habis karena adanya siklus air ya. Akan tetapi air yang kita butuhkan adalah air bersih. Nah, apalagi dengan kegiatan manusia yang beragam, kemudian juga ada kegiatan manusia yang dapat mempengaruhi kegagalan siklus air ya, ada 5 tadi.
Nah, tentunya kita juga harus menghemat air ya, menghemat persediaan air yang dibutuhkan itu air bersih. Bahwa di ba be sudah ada di berbagai daerah khususnya kota besar itu tidak dapat mengambil air bersih dari sungai atau sumur pompa karena telah tercemar. Oleh karena itu, selain mengurangi pencemaran, kita juga harus menghemat air bersih. Nah, cara-cara untuk menghemat air itu yang pertama, menutup keran setelah digunakan. Kedua, mencuci dalam jumlah banyak. Ketiga, menyiram tanaman dengan air bekas. Lalu yang keempat, tidak mencuci kendaraan setiap hari. Jadi digunakan airnya seperlunya saja ya. Gak usah berlebihan karena yang berlebihan itu tentunya tidak baik ya. Oke, itulah pembelajaran hari ini. Ya, ini ada rangkuman dari materi hari ini. Silakan kalian bisa tulis di buku kalian masing-masing, di catatan ya dengan tulisan yang rapih ya. Kemudian kalian akan melakukan evaluasi atau latihan pada kuisis yang akan Ibu kirimkan selanjutnya. Begitu ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.